Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun dan kapanpun kalian ketika menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Christine Desriani Susmita Jotleli dengan NIM 2009 11029194. Pada kali hari ini, saya akan menjelaskan atau mereview buku dari Yuval Noah Harari dengan judul Homo Deus. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu apa jenis buku ini dan jumlah halaman serta edisi ini dalam bahasa apa. Yang pertama, jenis buku ini non-fiksi dan sejarah. Jumlah halaman pada buku ini 528 halaman dan edisi berbahasa Inggris. Kita masuk pada pembahasan. Yuval Noah Harari adalah penulis buku terlaris New York Times yang terkenal dengan buku Sapiens-nya yang fenomenal di dunia internasional. Kini kembali dengan buku yang sama, Yuval menulis asli, menarik, dan proaktif, mengubah bahasannya dari awal mula Homo sapiens ke masa depan umat manusia dan upaya manusia untuk mengubah dirinya menjadi dewa. Sekarang menjelaskan bagaimana manusia itu berkembang dan terus berkembang. Manusia telah berhasil melakukan hal yang mustahil ini dan mengendalikan kelaparan, wabah, serta perang. Ini mungkin tampak sulit diterima, tetapi seperti yang Harari jelaskan dalam gaya khasnya, menyeluruh, namun memukau. Kelaparan, wabah, dan perang telah mengubah diri dari kekuatan alam yang tidak dapat dipahami dan dikendalikan menjadi tantangan yang bisa dikelola. Untuk pertama kalinya, lebih banyak orang mati karena makan terlalu banyak daripada makan terlalu sedikit. Lebih banyak orang meninggal pada usia tua daripada oleh penyakit menular. Dan lebih banyak orang melakukan bunuh diri daripada dibunuh oleh tentara, teroris, dan penjahat atau gabungan ketiganya. Lalu, apa yang akan menggantikan kelaparan, wabah, dan perang di agenda utama manusia masa kini? Sebagai dewa buatan sendiri di bumi, apa yang akan ditentukan dan dicari pada tingkah laku kita pada saat ini? Kita akan dihadapkan pada dua pertanyaan mendasar menurut buku dari Yuval Harari. Yang pertama, kemana kita akan pergi? Dan yang kedua, bagaimana kita melindungi dunia yang rapuh ini dari kekuatan destruktif kita sendiri? Inilah tahap evaluasi manusia berikutnya. Dalam buku ini juga terdapat 11 daftar isi yang sangat penting. Dan yang pertama, The New Human Agenda. Yang pertama, yang kedua, The Anthropocene, 3, The Human Spark, keempat, The Storytellers, yang kelima, The Old Couple, 6, The Modern Covenant, 7, The Humanist Revolution, 8, The Time Bomb in the Laboratory, 9, The Great Decoupling, 10, The Ocean of Conclusionists, 11, The Data Religion. Di dalam buku ini juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama part 1, Homo sapiens concern the world, part 2, Homo sapiens give meaning to the world, dan yang part ketiga, Homo sapiens loses control. Baik. Pada bagian pertama buku ini membahas hubungan antara sapiens dan hewan lain dalam upaya untuk memahami keistimewaan manusia dibanding dengan spesies lainnya. Bagian kedua buku Homo Deus ini menelaah kembali dunia yang diciptakan Homo sapiens di milenial terakhir dan apa saja yang membawa kita ke persimpangan jalan saat ini.
Bagaimana keyakinan Homo sapiens menjadi percaya bahwa alam semesta berputar di sekitar manusia dan manusia adalah sumber dari semua makna otoritas. Apa implikasi ekonomi, sosial, dan politik dari fenomena ini semua? Bagaimana hal tersebut membentuk kehidupan sehari-hari dan cita rasa seni kita, serta keinginan kita yang paling rahasia. Kita tidak tahu bagaimana caranya untuk menjawab semua ini, namun Yuval sangat-sangat memberikan pandangan kepada kita agar bagaimana caranya kita melakukan ini, bagaimana caranya kita melakukan itu sebagai seorang Homo Deus atau manusia yang masa kini. Dan bagian buku ketiga ini menelaah kembali tentang apa yang akan terjadi di awal abad, ke-21. Berdasarkan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang umat manusia dan keyakinan manusia semua akan menggambarkan keadaan kita saat ini dan kemungkinan di masa depan. Bagaimana pencarian untuk keabadian, kebahagiaan, dan keilahian mengguncang fondasi keyakinan kita dalam kemanusiaan? Apa tanda-tandanya jika humanisme memang akan hilang dari keyakinan umat manusia? Apa mungkin terjadi? Jadi, di dalam buku ini, buku Homo Deus, Yuval Harari sangat-sangat membuat kita menjadi penasaran apa yang akan terjadi. Mulai dari part 1, part 2, dan part 3, Yuval sangat-sangat membuat kita semakin penasaran. Dan saya akan membahas lanjut mengenai buku atau cover awal tampilan dari buku Homo Deus. Bagi saya covernya sangat menarik, sederhana tapi terkesan elegan. Dominasi hitam dan tambahan warna putih dan merah, ini rasanya cocok pula dengan bahasa penulis. Di buku ini juga seperti menyimpan kengerian masa depan manusia yang kita juga tidak tahu bagaimana ke depannya. 3 bagian buku utama dipisahkan oleh satu halaman khusus yang dituliskan part 1, part 2, dan part 3. Dan di bawah tulisan masing-masing part ada beberapa pertanyaan yang mewakili inti pembahasan di bab itu. Dan menurut saya, sama seperti buku pertamanya, Sapiens: The Brief History of Humankind, Harari juga memiliki kemampuan yang luas dalam membuka topik pembahasan Homo Deus. Narasinya yang mengiring ke arah pikiran tak jarang diakhiri dengan kalimat pertanyaan untuk memancing lebih banyak rasa keingintahuan dan fokus yang mendalam. Seperti acknowledging our past achievements, send a message, hope, and responsibility, encourage us to make even greater, even in the future. Narasinya yang luas dan kadang lucu juga membuat kesannya semakin menarik dalam buku ini. Selain fakta-fakta ini ilmiah, Harari juga mengaitkan pemaparannya yang sukar dibantah dari berbagai sudut pandang sebuah paham atau religi. Dan secara psikologi kita pun akan selalu diberi jawaban yang argumentasi oleh penulis atas keraguan kita pada topik-topik pembahasannya. Dan Homo Deus dijelaskan maksudnya bukan sebagai buku yang berisi ramalan masa depan, tetapi lebih menyerupai gambaran kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Hal ini cukup jelas disampaikan dalam buku Homo Deus. Tetapi bagi saya, isi buku Homo Deus ini terasa mengguncang pikiran dan mengerikan, karena masa depan manusia di tengah kemajuan teknologi yang tak terbendung bisa sangat mengerikan jika salah jalan.
Seperti contohnya pada kehidupan sekarang, banyak kejahatan yang di dalam sosial media, secara langsung dan tak langsung, dan masih banyak lagi yang terjadi di kemajuan teknologi ini. Dari buku ini juga tidak selalu menegangkan, mengerikan, tapi ada sisipan cerita-cerita dan humor juga yang masih bisa terasa dalam buku ini. Sama seperti bukunya yang pertama, Sapiens. Begitupun bahasan topik yang dijelaskan dari sudut biologi. Banyak seperti contohnya sexual reproduction is a lottery. Sexual reproduction is a lottery. Nah, itu dari sudut biologi. Kalimat yang penting juga perlu dikutip dan digarisbawahi. Seperti knowledge does not change behavior is useless, but knowledge that changes behavior quickly loses its relevance. The more data we have and the better we understand history, the faster history alters its course and the faster our knowledge become outdated. Apa yang ingin disampaikan Hirari menyadarkan kita akan kemungkinan masa depan umat manusia. Hal-hal yang tak masuk akal perlahan terasa mungkin untuk menjadi kenyataan. Benar sekali, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, dengan kemajuan teknologi, hal-hal yang mengerikan bisa terjadi. Dalam buku ini, Harari sudah menjelaskan dengan jelas bagaimana dampak dari kemajuan teknologi dan menyadarkan kita bahwa perlahan akan hal yang tidak masuk akal ini akan terasa dan menjadi nyata. Dari buku yang ditulis Harari, 3 hal penting yang dibahas Harari dalam Homo Deus dan adalah humanisme, kekuatan data, dan manusia super. Banyak teori hasil pemikiran para ilmuwan yang dimunculkan juga Harari dalam bukunya. Cerita-cerita tentang hasil penelitian ini sangat menarik untuk disimak. Salah satunya ada kutipan dari yang Harari ditulis. In 1997, the physiologist Oscar Peirce began another investigation that finally revealed the truth. Di tiap akhir bab, Harari selalu menempatkan atau menyelipkan paragraf yang menyimpulkan sedikit tentang topik baru yang akan dibahas dan bersangkutan, ditambah dengan informasi topik yang akan dibahas di bab selanjutnya. Bagian terbaik dari buku ini adalah isinya selalu mengajak kita berpikir dan merenung tentang berbagai hal yang penting dalam sejarah dan masa depan manusia. Selain gambar-gambar pelengkap, di buku Sapiens pun demikian, ada gambar-gambar pelengkap. Isi buku ini tidak melulu paragraf berisikan tulisan, tapi kadang berbentuk poin-poin atau skema. Seperti dia menjelaskan tentang sesuatu, lalu dia merincikan pembahasan yang sudah dia jelaskan. Dan bagi saya, buku kedua Yuval Noah Harari ini sama bagusnya dengan buku pertamanya, Sapiens. Gaya menulis Harari yang cerdas, hidup sederhana, humoris, dan mampu memprovokasi pembaca adalah modal utamanya dalam menarik begitu banyak pembaca, hingga ide-ide inti yang ia sampaikan di Homo Deus bisa diterima oleh orang banyak, dan termasuk saya. Banyak sekali pujian yang diberikan pada reviewer baik di Amazon maupun Goodreads untuk buku ini.
Meski hampir setengah lebih bab dalam buku ini sebenarnya semacam pengulangan buku Sapiens. Homo Deus tetap tidak kehilangan esensinya karena fokus bahasanya yang berbeda dengan buku pertama. Sapiens membahas histori umat manusia, Homo Deus membahas prediksi masa depan manusia. Tetapi hati-hati bagi yang tidak tahu ini. Mungkin saja akan merasa kecewa karenanya. Soal benar tidaknya masa depan kita umat manusia akan seperti apa yang diprediksi oleh Harari. Itu tidak menjadi soal, sebab kata penulis, justru aksi inilah yang terpenting bagi kita semua, agar jangan sampai umat manusia di masa depan mengalami kehancuran. Jadi menurut saya itu Harari itu sangat-sangat luar biasa karena ia bukan memprediksi tapi mencegah agar umat manusia di masa depan tidak mengalami kehancuran seperti apa yang dia tuliskan. Namun dari pembahasannya mengenai teknologi ini sudah membuat kita merasa sedikit lebih nyata karena kita sendiri mengalami hal tersebut, di mana banyak sekali penyimpangan di dalam teknologi, terutama pada saat ini melalui media sosial yang lebih umum dan digunakan dari semua umur. Dan ini sangat-sangat berbahaya, apalagi jika itu digunakan seorang anak kecil. Dan yang ditulis Harari ini sudah benar-benar nyata dan kita bisa rasakan sendiri. Seperti contohnya di aplikasi TikTok, di situ banyak sekali konten-konten yang seharusnya tidak muncul pada tampilan utama dari aplikasi itu. Baik jika yang menonton itu merupakan seseorang yang umurnya sudah cukup, seseorang yang sudah layak untuk menonton video itu. Namun bagaimana jika video itu ditonton oleh anak kecil, anak yang di bawah umur, atau anak yang istilahnya belum bisa untuk melihat hal-hal tersebut. Ini merupakan suatu perkembangan teknologi yang mengarah ke kehancuran. Ini yang Harari sudah jelaskan. Dia bukan memprediksi, tapi ia memberitahu agar manusia di masa depan tidak mengalami kehancuran seperti apa yang ia tuliskan. Buku ini juga sangat bagus bagi kita dalam proses pengembangan dan perluasan ilmu, karena buku ini menceritakan tentang masa depan umat manusia, kemajuan teknologi, khususnya artificial intelligence, manusia super, dan kekuatan data yang dibahas secara ilmiah dari berbagai ilmu, diantaranya biologi, histori, dilengkapi dengan gambar penunjang, teori ilmiah beserta perdebatannya. Semua informasi bersumber dari data yang valid, gaya bahasanya yang santai, dan luas sehingga enak dibaca dan mudah dipahami. Buku ini juga memiliki pesan yang penting untuk kita umat manusia. Namun, menurut saya kekurangan dari buku ini yaitu belum memiliki translate dalam bahasa Indonesia. Mengapa saya bilang ini merupakan kekurangan? Karena di era zaman sekarang memang banyak yang sudah bisa berbahasa Inggris, namun ada yang belum, dan orang yang belum bisa berbahasa Inggris pun ingin untuk membaca buku ini, tetapi merasa sulit. Jadi kekurangan dari buku ini yaitu belum ada translate ke bahasa Indonesia, dan untuk mempermudah orang atau seseorang itu membaca buku ini. Mungkin ini saja review dari saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan atau
pemikiran-pemikiran baru mengenai apa yang sudah dibahas Harari, bisa tulis di di kolom komen, dan kita akan membahasnya secara bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena masih banyak pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas dalam video-video setelah ini.